Kondisi mobil Matic CVT khususnya, Oh ya, Matic CVT. untuk 100.000 kilometer itu masih aman nggak? Jawabannya adalah kenapa dia nggak boleh sampai yang panas. Karena nanti ketika dia panas, yang kedua adalah karena olinya jelek. Oh. Jadi oli udah nggak bagus, Ah. maka dia akan tidak kuat terhadap panas sehingga dia malah menyumbang panas. Nah teman-teman kalau misalnya mau beli mobil yang sudah kilometer 100.000 lebih, coba dicek aja kalau misalnya mobil tersebut belum pernah dilakukan pembongkaran, biasanya dia masih berwarna pink. Kalau memang mobil ini nggak kuat jangan dipaksa. Ini suhu sampai 135 derajat. Dan di sini hotter. Assalamualaikum Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Ngapain sore-sore kesini Pak? Sore-sore mencari cendol, ya kan? Cendol. Gimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah Mas Hardi. Ya, kemarin kita sudah semingguan di Jakarta ya. Wih, daerah ibu kota ya. Wis. Ini mudah-mudahan Mas Hardi nggak kebawa bahasa Jakarta nih. Ya, ini gue lagi gue. Jadi gimana lu Pak? Nah, Mas Hardi, ini ada pertanyaan di kawan-kawan di YouTube kita. Mbak. Tentang mobil Matic, Mas Hardi. Oh ya. Nah, jadi pertanyaannya gini. Mas, kondisi mobil Matic CVT khususnya, Oh ya, Matic CVT. untuk 100.000 kilometer itu masih aman nggak? Mungkin dia mau beli mobil bekas kali ya? Iya, atau mungkin dia juga punya mobil sudah hampir 100.000. Oke. Khawatir nih, ya kan? Siap. Jadi gini Pak Taufik, untuk mobil sebenarnya sih tergantung dari perawatan pemilik sebelumnya. Perawatan, penggunaan. Itu dua ini. Kalau dia perawatannya rutin, penggunaannya sesuai dengan kondisinya, maka 100.000 poin atau 100.000 kilometer ini bukan menjadi suatu hal yang dianggap bahwasanya mobil itu jelek. Atau mungkin dianggap mobil itu memang udah nggak layak jalan dalam jangka waktu yang panjang. Nggak juga. Jadi 100.000 kilometer ini diperhatikan dulu. Apakah mobil ini, jadi gini, ketika kita beli mobil itu sebaiknya kita tanyakan dulu nih, mobil ini historinya seperti apa? Apakah servis rutin, penggantian khususnya penggantian oli ya? Karena servisnya atau periodical maintenance-nya untuk CVT ataupun Matic lah ya, umumnya Matic dan khususnya CVT ini adalah pada penggantian oli CVT atau oli Matic-nya. Kayak gitu. Kalau dia penggantian olinya itu historinya bagus, pasti kan pemilik itu kan ada apa itu namanya Pak, nota-nota yang sudah sering dia lakukan penggantian, pasti dikumpulkan. Atau mungkin dari ceritanya saja nanti tinggal di cross check, misalnya dia gantinya di dealer resmi, nanti tinggal di cross check. Di dealer resmi pasti ada yang namanya history. Itu kemudian dicek juga mobil ini penggunaannya kemana saja. Misalnya di daerah kita ya, misalnya di Jawa Tengah ini, itu mobil tersebut dia sering digunakan dipakai ke pegunungan atau enggak? Karena ini pengaruh ya Pak? Ya, karena kalau semakin sering dipakai buat ke pegunungan, ini CVT ya kita membaca. Ya. Karena CVT itu adalah mobil yang sebenarnya dia itu tidak bisa dipakai untuk yang nanti akan kita jelaskan. Beban berat, kemudian dipakai untuk jalan tinggi, kemudian dipakai untuk yang RPM tinggi, itu nggak terlalu bagus. Jadi dua poin ini Pak Taufik, dicek dulu historinya, kemudian dicek rawatannya. Histori itu maksudnya histori penggunaan. Nah kalau misalnya didapati mobil tersebut memang CVT dipakai hanya di kota-kota saja, kemudian dipakai rutin dilakukan penggantian oli, khususnya kalau untuk mobil CVT sendiri, dia ada namanya deterioration date point. Nah itu nanti dicek kalau misalnya dia poinnya di bawah 100.000, kemudian diganti oli transmisinya, berikut dengan filter olinya, kemudian di-erase data atau memori poinnya, kemudian dipakai dengan kondisi yang tidak berat, maka ini mobil cakep untuk diambil meskipun kilometernya sudah 100.000 kilometer. Seperti itu Pak Taufik. Mas Hardi, apa yang menyebabkan kendaraan dengan transmisi Matic CVT itu tidak terlalu dianjurkan kalau setiap hari, mungkin ya, ini kalimatnya setiap hari melalui jalanan yang membutuhkan RPM tinggi? Ya, jadi gini Pak, CVT itu dia memang secara konstruksi di dalamnya itu dia kan menggunakan belt baja. Oh iya, betul. Belt baja. Jadi
kinerjanya CVT ini dia berdasarkan ngembang kempisnya puli. Benar. Jadi dia ada puli primer, ada puli sekunder. Ya. Puli primer itu dia bekerja ketika mobil masih kecepatan rendah. Ya mungkin masih di bawah 40 km per jam. Tapi kalau sudah ke atas, nanti yang sekunder yang mengembang. Kemudian kalau dia ngembang kempisnya ini, dia kan pasti kan menjepit yang namanya belt. Betul. Atau puli baja. Nah, puli baja ini kan terbuat dari baja, besi baja ya, Pak? Iya. Nah, besi baja ketemu dengan belt puli itu dia akan menimbulkan panas. Akan menimbulkan panas. Nah, kalau dia dipakai di RPM yang tinggi, maka dia akan semakin cepat panas. Nah, syaratnya supaya dia itu tahan terhadap panas, maka harus memerlukan fluida atau oli yang bagus. Sehingga ada oli CVT dengan kode NS2 sampai dengan 3. Nah, tujuannya apa? Oli CVT ini kan oli yang memang bekerja dengan kondisi yang panas ya. Kalau kita bisa pantau dengan data monitor, rata-rata kinerjanya oli CVT itu hampir mirip dengan kinerja mesin panasnya. Jadi bisa sampai 90, kadang sampai 100 ke atas. Kadang kalau sampai dia yang teman-teman udah sering pakai CVT ya, mungkin mereka memiliki ini scanner khusus, Pak, untuk membaca real time suhu. Iya, betul. Itu kan kalau dibaca kadang-kadang dia sampai 220 count atau nilai ya. Itu kalau dikonversikan ke dalam suhu itu bisa sampai 120 derajat. Saya pernah mendapat dari salah seorang customer kami, dia memantau dan suhunya sampai segitu. Dan di suhu seperti itu kan di dalamnya kan pasti kan ada piston dan juga kampas juga yang bekerja di sana. Karena yang supaya dia bisa menggerakkan sampai dengan outputnya harus ada kampas dan harus ada seal. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu sampai dengan dia overheat, dia akan sampai ini, Pak, akan sampai melemahkan putaran. Jadi putaran itu sudah tidak lagi sesuai dengan inputnya, tapi dia sampai selip. Nah itu. Nah ini kenapa si CVT ini jawabannya adalah kenapa dia nggak boleh sampai yang panas. Karena nanti ketika dia panas justru loyo tenaganya. Jadi pada saat panas tadi biasanya disebabkan oleh RPM tinggi. RPM tinggi. Pertama RPM tinggi. Yang kedua adalah karena olinya jelek. Jadi oli udah nggak bagus. Maka dia akan ini ya tidak kuat terhadap panas sehingga dia malah menyumbang panas. Jadi oli tersebut karena kan oli kan juga disirkulasikan, Pak. Ya, betul. Ketika oli dipompa kemudian disirkulasikan, dia kan akan melewati celah-celah kecil. Dan ketika melewati celah-celah kecil kemudian dia mendapatkan tekanan, maka dia akan bertambah panas. Nah, oli yang dia nggak tahan terhadap panas itu yang mengakibatkan memperburuk kinerja dari CVT. Makanya banyak CVT kan di dalamnya pun juga ada solenoidnya, ada solenoidnya. Nah, solenoid ini kan juga bisa saja dia menjadi yang tadinya terbuka menjadi menutup dikarenakan pegasnya lemah ataupun medan magnet yang dihasilkan di dalamnya lemah sehingga dia menutup jalur. Ketika jalurnya tertutup, si oli tekanannya kurang karena sirkulasinya tertutup ya, itu menjadi loyo maticnya. Nah, untuk itu CVT ini memang tidak dicocokkan untuk yang kondisi-kondisi tinggi. Untuk ini ya, untuk RPM tinggi seperti itu. Makanya di tol tipsnya adalah di tol ketika kita masuk tol kan rata-rata kalau memacu di atas kecepatan 80 ke atas ya, mungkin 100 km per jam. Itu kan rata-rata RPM itu kan antara 3.000 sampai dengan 4.000 RPM. Betul. 3.000 sampai dengan 4.000 RPM itu rata-ratanya. Tapi kan orang memburu waktu kadang-kadang kan di atas 4.000 sampai dengan 5.000 nggak kerasa. Dan itu RPM ya, rotasi per menit. Itu bisa saja dia memacu sampai dengan berjam-jam. Betul. Misalnya tol Trans Jawa. Kita dari arah keluar dari Cikampek kemudian masuk ke sampai dengan tol Cipali situ saja, itu kan udah hampir 1 sampai dengan 2 jam. Itu tinggal dikalikan RPM-nya saja. Kalau misalnya dia memacu dengan kecepatan yang tinggi, nah itu selain membuat CVT menjadi panas, ketilang, Pak. Betul, hati-hati. Ada CCTV. Ada CCTV. Nah, seperti itu, Pak. Mas Adi, ini kita kembali ke pertanyaannya 100.000 kilometer. Apakah
dengan 100.000 kilometer, kita was-was sebagai pemilik CVT akan ada pergantian-pergantian part di dalam mobil kita. Ya, kalau untuk was-was sih saya rasa nggak perlu Pak, karena kan kalau untuk CVT itu sebenarnya periodical maintenance. Penting di maintenance ganti oli dan filternya saja. Ganti oli dan filternya. Jadi jangan sampai oli dan filternya ini telat penggantian sehingga dia itu tadi kembali ke kualitas oli yang jelek sehingga yang namanya transmisi menjadi overheat. Seperti mobil di belakang kita ini kilometernya udah 140.000 kilometer. 140.000 kilometer. Nah, oh ya, dan satu lagi Pak Taufik, Ya. Kita akan ngasih informasi teman-teman bahwasanya CVT hampir sebagian besar sealernya berwarna pink. Sealernya berwarna Jadi pink. antara transmisi kemudian apa itu namanya sambungan yang masuk ke dalam mesin, Iya. atau kalau orang bilang moncong babi ya, atau kalau saya bilang ya covernya ini cover CVT, itu kan dia kan ada sealant, ada lemnya, itu lemnya biasanya berwarna pink. Nah teman-teman kalau misalnya mau beli mobil yang sudah kilometer 100.000 lebih, coba dicek aja kalau misalnya mobil tersebut belum pernah dilakukan pembongkaran, biasanya dia masih berwarna pink. Oke, ini akan kita coba lihat misalnya mobil ini Pak Taufik ya. Iya. Yang ini ya, yang antara mesin sama Antara blok transmisi Pak, dengan transmisinya. Jadi bukan mesin dengan transmisi, tapi antara transmisi dengan transmisinya. Di antara sana ada sambungannya. Oh yang itu ya Mas ya? Dari bawah biasanya kelihatan. Dari bawah kali ya. Oh ini loh Pak. Dari bawah kelihatan Pak. Pink Mas. Pink. Nah di sini Pak Taufik ini teman-teman bisa ngelihat di antara ini Pak. Nah di antara blok ini moncong babi ini betul. dengan ini CVT. Nah ini kan ada warna pink. Benar. Nah ini warna pink ini adalah sealer dari pabrikan CVT. Artinya dia belum dibongkar. Belum pernah dibongkar. Nah ini mobil ini berarti tidak ada masalah di CVT-nya karena mungkin si pemiliknya juga rutin untuk penggantian. Kita akan tunjukkan kilometernya berapa Pak di dalam. Baik, nah tuh kawan-kawan sudah dapat satu tips kan kalau ingin membeli mobil CVT, lihat ada pink nggak? Ini kita coba cek kilometernya. Ini saya on kan ya kunci kontaknya. Oke, kita on kan. Nah ini dia kilometernya 142.000. 142.000 CVT. Dia transmisinya CVT Pak. Nah ini teman-teman. Nanti ya deal ya. Ini jadi dibeli Pak. Dia kilometernya 143.000, tapi kondisinya tadi di bawah kita bisa ngecek dia sealerannya masih warna pink. Karena sealer pink itu sangat jarang sekali dijual Pak. Oh gitu. Jarang dijual di luaran. Sehingga kalau buat teman-teman yang ingin membeli mobil yang bertransmisi CVT, itu teman-teman bisa ngecek pertama tadi historinya, kemudian kegunaannya untuk di daerah apa, kemudian dicek saja kalau misalnya mobil tersebut pernah ada masalah di CVT-nya, itu pasti warna sealernya udah berbeda. Bukan warna pink lagi. Bukan ya? warna pink lagi. Baik, Mas Adi, ini tadi kan 100.000 kilometer. Sebelum mobil ini dijual, CVT ini kan pasti insinyur-insinyurnya Nissan atau Toyota segala macam itu sudah melakukan riset ya. Iya betul Pak. Sekuat apa sih baja ini mampu bertahan gitu. Dan tadi Mas Adi sebutkan bahwa poin utama adalah maintenance ya. Iya betul Pak. Nah, apakah dengan cara mempercepat ganti oli Matic CVT itu salah satu solusi? Ya betul. Jadi kalau untuk mempercepat itu sebenarnya ya untuk menjaga-jaga. Jaga-jaga ya. Kalau secara periodicalnya maintenance itu penggantinya di 100.000 poin. 100.000 poin itu berapa kilometer Mas? Itu kalau dikonversikan nggak bisa Pak. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Jadi kan tergantung. Jadi gini, kondisi mobil misalnya kilometernya rendah, tapi dia sering pacu dengan RPM-nya sering tinggi, di jalan yang nanjak, kemudian bawa beban berat, itu kan dia kan pasti akan membuat panas CVT. Panas CVT ini, poin deterioration-nya, poin penyusutannya, itu akan semakin tinggi. Jadi semakin tinggi panasnya, pertambahan poinnya akan semakin banyak. Seperti itu. Jadi itu nggak bisa dikonversikan. Tapi kalau misalnya teman-teman, kan susah Mas mengkonversikan. Kita gimana tahu caranya kalau nggak pakai scanner? Ya udah, kalau misalnya ingin aman 30.000 sampai maksimal 40.000 km, oli CVT wajib diganti. Kalau ganti oli CVT itu berapa rupiah Mas? Apakah hanya mengganti atau di-flushing? Ya, bahasanya adalah di-flush sebenarnya. Tapi kalau untuk CVT ini dia kan coolernya itu
tidak masuk ke radiator, Pak. Sehingga dia menggunakan oil flushing oil itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi harus menggunakan tap oli, diisi baru, operasionalkan, dibuang lagi. Tujuannya mengoperasionalkan adalah supaya si oli yang baru ini sirkulasi, mendorong oli yang lama. Dan membilas di area body control valve. Kemudian dibuang, kemudian diganti filter olinya dengan yang baru dimasukkan oli CVT yang baru. Seperti itu caranya, Pak. Baik, berarti ada 8 liter berarti? 8 liter. Per liternya rata-rata harga 100 sampai dengan 130.000. Berarti dalam satu kali Penggantian itu mungkin 1.200.000 nominal. 1.200.000 ya. Itu berarti sekitar 40.000 km. 40.000 km. Itu berapa tahun? 1 tahun atau nggak sampai? Tergantung yang punya. Kalau misalnya kolektor nggak akan bisa tercapai, Pak. Normalnya itu 2 tahun. 2 tahun? Iya, 1 tahun misal 20.000. 2 tahun berarti 20.000. 2 tahun 40.000 ya. Kalau misalnya itu dia rutin mobil. Dan kalau jarang-jarang sih rata-rata setahun itu hanya 10.000 km, Pak. Berarti ada kecolongan kepada kita pemilik mobil CVT ya, menganggap bahwa mengganti oli itu hanya mempertimbangkan ukuran kilometer ya. Ya. Padahal tadi Mas sebutkan juga ada RPM berapa yang biasa kita pakai ya, beban yang kita bawa juga. Dan trek. Iya, jangan-jangan mengangkut buah-buahan gitu ya. Nggak cuma buah, Pak. Sapi, Pak. Sapi CVT mana ada, Mas? Nggak ada. Oke. Ya. Nah, ada tambahan lain nggak, Mas, yang dilakukan oleh kawan-kawan untuk menghindari tadi panas yang berlebih di ini cara penggunaan sebenarnya, Pak. Jadi gini, di transmisi ini CVT itu kan ada D, ada L. Iya betul. Oke, ada D, ada L. Nah, L ini sebenarnya untuk mengunci kalau dia supaya nggak continue, nggak berpindah dari ini puli primer ke sekunder. Oh iya. Jadi kalau puli sekundernya yang bekerja, dia akan mendapatkan torsi yang kecil. Kalau dia primernya itu yang kerja, itu dia mendapatkan torsi yang besar rata-rata. Torsi tersebut akan mudah tercapai. Nah, kalau dia L-nya ini kemudian terkena RPM tinggi, itu sama dengan membunuh CVT dengan cepat. Wah. Jadi kalau teman-teman misalnya dapat tanjakan nih, pakai L, jangan ngoyo ya. Jangan ngoyo, jangan terlalu membebani. Artinya gini, kalau masuk ke L, gunakan RPM rendah saja, jangan terlalu tinggi. Kalau memang mobil ini nggak kuat, jangan dipaksa. Daripada nanti mobil mungkin ya 1-2 step kuat, akan tetapi ketika sudah pada waktunya dia justru puli baret karena overrun, kemudian atau mungkin bisa juga karena overrun itu atau putaran itu berlebih, rusak ininya, Pak, beltnya yang rusak. Beltnya bisa rusak. Kalau beltnya udah rusak, dia ketika si RPM ini tadi dihentakkan, itu dia akan getar, sampai dengan macet, mesin mati. Kita pernah dapat mobil CVT itu ketika dia masuk ke D saja langsung mati, karena udah hancur. Padahal dia belum jalan ya? Kadang belum jalan. Jadi ketika si transmisi ini mendapatkan putaran input dari si torsi converter, konverter itu tetap muter, Pak, karena dia ngikutin mesin. Tapi begitu dia masuk D, otomatis kan solenoid akan membuka, kemudian akan mensirkulasikan oli, kemudian piston akan menekan, dan ketika itu belt pun juga akan mulai bekerja, Pak. Ketika itu dia mati karena apa? Karena langsung nge-lock. Karena locknya, karena gini, gram-gramnya itu langsung masuk ke konverter. Konverternya langsung, kan di sana kan ada lock up ya. Ada lock up itu fungsinya adalah gini, ketika ibarat kopling lah konverter. Ketika dibutuhkan di momentum tertentu dia akan melepas. Tapi dia nggak lepas-lepas kondisi ini sehingga mesin menjadi mati. Seperti itu, Pak. Oke, Mas Ardi, kita kembali ke 100.000 km. Jadi 100.000 km ternyata bukan jadi patokan ya? Bukan jadi patokan. Bukan patokan. Kita pernah nemuin mobil belum 100.000 km CVT itu udah kena kok, Pak. Karena belum salah 100.000 km karena salah penggunaan. Salah penggunaan. Jadi kalau untuk CVT ini, kalau tadi Pak Taufik bilang profesornya Nissan, kemudian Toyota sudah memberikan, sebenarnya CVT itu satu pabrikan. Hanya saja dia mensuplai ke Toyota, mensuplai ke Nissan. Itu memang dia desainnya itu bukan diperuntukkan sebagai ini ya, apa itu namanya, beban berat seperti konvensional lah, seperti transmisi konvensional seperti itu, Pak. Jadi kalau kita
membuat CVT itu untuk track-trackan itu berbahaya berarti Mas ya? Hah? Ya sebenarnya ya. Cepet-cepetan, muat, gitu. Dalam jangka waktu yang panjang. Oh iya, pasti. bukan langsung ya? Bukan langsung. Oke, baik. Tapi kalau kebiasaan terus seperti itu, Ya, itu akan mempercepat kerusakan. Termasuk mungkin salah coding ketika melakukan mapping ya. Oh, mapping juga? Misalnya di coding tentang masalah ini ya, apa itu namanya, lockup di konverternya, itu salah itu juga bisa. Tapi ya yang jelas nggak perlu lah coding karena ketika kita melakukan remapping ECU itu kan pasti kan akan akan diteruskan ke transmisi. Ya, ketika ada transmisinya CVT, mungkin teman-teman remap ECU juga udah banyak yang melakukan dyno test, itu naiknya HP-nya nggak banyak, horsepower-nya nggak banyak. Jadi ya untuk untuk transmisi CVT ini sendiri sebesar apapun, misalnya gini, ini mobilnya Nissan Grand Livina 1500 cc. Ya. Di sebelah sana ada Nissan Serena C26, Pak. Ya, C26 C26 itu menggunakan CVT. Ada X-Trail yang 2500 bahkan. Itu pun juga tenaga awalannya itu nggak terlalu besar. Kayak gitu. Sehingga ini apa ya namanya? Untuk rasio masuk ke outputnya itu sangat tidak berbanding dengan inputnya. Gitu. Oh, nah di sini berarti. Tapi itu konsekuensi dari kenyamanan. Oke. Itu yang didapat ya. dari CVT ini adalah nyamannya, Pak. Ketika kita jalan, mungkin kalau udah dipastikan transmisi model konvensional, itu dia akan menghentak ketika perpindahan. Benar. Tapi kalau untuk CVT enggak. Benar-benar nggak kerasa. Benar-benar nggak kerasa. Gigi ya. Jadi kita hanya melihat kondisi RPM-nya turun sedikit, naik lagi. Tapi itu nggak nyampe ke getaran di bodi. Impact ke pengemudi itu nggak ada sama sekali. Kalau untuk ininya kerasa nggak Mas tenaga pas dia turun? Nggak kerasa? Nggak kerasa. Jadi dia hanya RPM saja. RPM aja naik turun. Tapi dia karena dikonversikan masuknya itu melalui ada belting pulley, kemudian tekanan dari pulinya itu tadi smooth, perpindahannya sama kayak kita bawa motor matic, Pak. Itu kan dia kan menggunakan CVT juga. Hanya saja dia pakai belt yang karet. Karet. Kali ini kan baja. Itu dia antara perpindahan gigi kemudian engine brake itu tidak terasa. Oke. Baik, Mas Ardi, terakhir Mas Ardi, bisa diberikan nggak kepada kawan-kawan pemilik CVT atau yang akan membeli CVT tips membawa mobil CVT biar awet muda? Oke. Yang pertama tentu untuk akselerasi, teman-teman jangan terlalu menginjak gas dalam-dalam. Artinya kan kalau kebanyakan CVT ini, Pak, kalau teman-teman becek di awal, misal kickdown ya bahasanya. Kickdown itu dia RPM itu kan kalau mobil-mobil matic konvensional. Dia naik akan turun segera. Betul. Kalau CVT enggak, Pak. Dia naik terus naik. Terus kecepatan lepas gas dikit turun. Kayak gitu. Jadi kalau langsung digas becek itu dia akan naik terus sampai dengan 5.000, 6.000. Kecepatannya naik nggak? Ya, kecepatannya naik. Tapi kan ketika ini dia kan karena smooth ya, perpindahannya smooth. Akhirnya 6.000 ini kalau dia nggak dilepas dikit saja, itu dia akan ngelok terus di 6.000. Nanti kalau dan momentum lama gitu baru pindah. Tapi kalau teman-teman 6.000 mendekati 4.000 lepas gas, kemudian diinjak lagi. Nah, dia akan turun dengan perpindahan itu tadi antara puli primer dan sekundernya. Kayak gitu. Jadi tipsnya pertama itu. Kemudian yang kedua ganti oli rutin. Ganti oli rutin. Misalnya nggak punya scanner, maka usahakan 40.000 km itu sudah harus dilakukan penggantian oli CVT. Apakah perlu Mas kita menambahkan alat untuk mendeteksi suhu suhu CVT? Sebenarnya nggak perlu, tapi kalau dibutuhkan silakan. Tapi modelnya bukan menambahkan alat, Pak. Sebaiknya menggunakan alat pantau sejenis OBD. OBD ya. Dimasukkan ke dalam scanner. Kemudian nanti bisa dibaca dengan HP. Ya. Seperti itu. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Oke. Jadi manfaatnya itu berarti kita akan lebih waspada ya? Iya, betul, Pak. Oh, ini suhu sudah mulai tinggi nih. Iya. Ini saya akan tunjukkan bentuknya seperti ini, Pak. Nah, nanti teman-teman bisa tampilannya seperti ini. Tuh. Nih, di sini kan ada count-nya. Nah, ini count-nya ini dia 221. Ini kalau dikonversikan, kalau di alat scanner kebanyakan itu dia nggak bisa mendeteksi ini
suhunya. Ini suhu sampai 135 derajat. Artinya dan di sini hotter. Oh, hotter. Artinya dia sangat panas sekali. Sangat panas ya. Nah, kalau kita bisa melihat di yang lainnya, ini sih kalau untuk yang pressure-nya dia bekerja dengan baik ya. 0,55. Kemudian di sini ada beberapa spek. Kalau di nah ini ada clutch lock up juga di sini. Kalau di scanner kami itu ada namanya ini Pak, slip. Slip. Ya, jadi di sana ada berapa RPM slipnya. Oh, kebaca juga. Kebaca juga. Jadi dia RPM-nya yang masuk berapa, kemudian slipnya sampai berapa ratus slip itu akan kelihatan. Itu kalau misalnya dia sampai yang sangat panas sekali, itu RPM-nya tinggi. Cuman dia nggak mau jalan. Tapi kadang-kadang gini Pak, beberapa CVT itu dia memiliki safety mungkin ya. Ketika dia safety mode, ketika dia memang sudah nggak mau diajak ini lagi, jalan lagi, maka RPM nggak akan bisa naik. Sekalipun diinjek full. Nah itu ada beberapa kasus. Kasus yang lainnya adalah dia mau RPM-nya naik, tapi nggak mau jalan. Nah kalau dia slip, ya ceritanya. Kalau dia slip seperti ini, maka yang dilakukan adalah mobil benar-benar harus istirahat. Termasuk teman-teman kalau misalnya ini tadi termasuk dari tips juga, ketika teman-teman misalnya pergi dari Yogyakarta ke daerah Tawangmangu yang tinggi itu kan melewati jalan tol, kemudian melewati jalan yang cukup panjang, itu kan panas. Sebaiknya istirahat dulu sebelum naik nanjak. Atau mungkin dari teman-teman mungkin yang di Jakarta, dari Jakarta masuk ke Bogor, naik ke puncak. Nah itu misalnya dia habis ngelewatin jalan yang RPM tinggi, maka istirahat dulu baru naik. Kadang-kadang gini Mbak, ketika dia dipakai terus kemudian langsung nanjak itu CVT nggak kuat. Jadi harus istirahat dulu. Tapi ada juga yang komentar, wah mobil saya CVT aman-aman aja tuh naik ke mana gitu, yang pemandangan di atas awan dulu. Ya, ya nggak apa-apa. Ya, memang ada beberapa kondisi yang memang kondisinya sehat. Mungkin si bapak ini dia melakukan ganti oli rutin, atau mungkin pada waktu dia menggunakan oli tidak atau CVT tidak dalam kondisi suhu yang panas. Sehingga ya mana-mana saja. Saya pun juga mondar-mandir Gunung Kidul, Jogja, kan jalannya enggak juga sih. Vario Pak. pakai mobil CVT. Saya pernah pakai mobil CVT naik nanjak gitu ya aman-aman saja. Dia enggak macet di jalan. Jadi tidak semua mobil CVT 100.000 km pasti bermasalah. Enggak semua. Tidak semua. Berarti aman ya? Aman. Beli mobil CVT ya? Beli mobil CVT aman dengan tanda kutip tadi yang sudah kita jelaskan. Perhatikan historinya, kemudian cara berkendaranya, kemudian termasuk fisiknya CVT dicek ada kebocoran enggak, kemudian pernah dilakukan pembongkaran enggak dengan melihat tanda warna ini Pak, sealer. Kalau sealernya dia masih warna pink. Kondisi tersebut memang mobilnya bagus. Tapi kalau misalnya ditemukan kayak suaranya udah kasar, kemudian slipnya tinggi, kemudian dicek ada kebocoran, lalu kemudian ada hentakan dari masuk N ke D, kemudian ketika jalan dia ngayun, ini adalah diantara tanda-tanda CVT bermasalah. Sehingga daripada nanti maju kena biaya yang besar, sebaiknya jangan diambil. Biaya besar sebelum tertutup Mas? Belum ditutup. Berapa biayanya untuk CVT? Biaya minimal 12 juta. 12 juta? Minimal. Tapi misalnya teman-teman yang rusakannya dari kontrol valve-nya saja mungkin nggak nyampe. Seperti itu. Tapi kalau sudah muncul tanda-tanda menghentak, kemudian RPM-nya ngayun ketika di RPM 2000 sampai dengan 3000 di konstan, kecepatan konstan dia ngayun, kemudian ada timbul suara kasar, maka hal tersebut CVT bermasalah Pak. Seperti itu. Baik, semoga kita terhindar dari masalah CVT. Amin. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk supportnya 100.000 subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.